Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi ini kita diperjumpakan dalam saat teduh dari Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Kita akan memulai aktivitas di pagi ini, tapi sebelumnya kita memohon penyertaan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita di hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami datang menghadap dan merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami akan menerima berkat rohani melalui firman-Mu. Mari Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu dari Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Tentang Engkau hatiku berkata, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata, menghadapi seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawan-lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menghembuskan kekerasan. Sesungguhnya aku percaya, aku melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema bacaan kita pada pagi ini yaitu Engkaulah pertolonganku, kamumu to patunduanku. Banyak iklan jadul yang melekat dalam ingatan kita sampai saat ini. Salah satu yang menarik yaitu iklan minyak kayu putih caplang. Dalam iklan tersebut ada kata-kata menarik untuk anak kok coba-coba. Tagline ini hendak menegaskan bahwa jika sudah percaya pada suatu produk, kita tidak akan mencoba-coba yang lain. Hal ini didasarkan pada kepercayaan kepada produk tersebut, sehingga kita akan bergantung pada produk itu. Tuhan bukanlah salah satu merek minyak seperti pada iklan di atas. Akan tetapi Tuhan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Daud menunjukkan kebergantungannya kepada Tuhan. Hal ini didasarkan oleh pengalaman akan penyertaan Tuhan. Penyertaan yang membuat Daud selalu merasa aman. Sekalipun pergumulan silih berganti ditemui dalam hidup, Daud tetap merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, Daud tidak mencoba mencari pertolongan dari pihak lain. Ia percaya dengan sungguh bahwa Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Ia membuat Daud selalu berseru dan mencari Tuhan. Ayat 7 dan 8. Sekalipun ayah dan ibunya meninggalkannya, tetapi Daud tetap percaya Tuhan tidak akan meninggalkannya. Ayat 10.
Daud sungguh percaya bahwa Tuhanlah pertolongan dalam hidupnya. Ia senantiasa menantikan Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ayat 14. Kita semua telah mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Hal tersebut membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan pihak lain. Hanya Tuhan saja sumber kekuatan dan pertolongan hidup kita. Ketika kita mengalami pergumulan dan persoalan hidup, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, betapa kami sungguh bersyukur atas segala waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami jadikan sebagai pedoman di dalam setiap melangkah. Firman-Mu Tuhan mengajarkan kami dengan sungguh-sungguh untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Meyakini bahwa dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan melalui kematian di kayu salib, membuktikan bahwa Dia benar mengasihi umat-Nya. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu membawa banyak pergumulan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Bangsa kami tetap damai dan sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sering dilanda bencana, terlebih oleh banjir. Ya Tuhan, banyak orang di sekitar kami yang terkena dampak. Mereka banyak kehilangan harta benda oleh karena banjir. Tuhan, kuatkan dan jaga mereka, agar mereka tetap bersukacita di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati dan pulihkan dari setiap pergumulan. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan dimanapun kami ditempatkan. Pakai kami ya Tuhan sesuai rencana-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, bagi yang sedang menuntut ilmu atau yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan hikmat dan kepintaran sehingga apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru ataupun dosen mereka bisa terima dengan baik, sehingga apa yang anak-anak kami cita-citakan kelak dapat tercapai, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka, beri kesabaran, beri ketekunan ya Tuhan, sehingga apa yang mereka cari ya Tuhan, kelak mereka akan memperolehnya sesuai dengan talentanya. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan senantiasa jaga dan lindungi. Beri kesehatan yang cukup, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami berdoa jika ada orang di sekitar kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan berkati tangan-tangan merawat, berkati obat-obat yang diminum, sehingga daripadanya mereka memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan, kami bawa seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua apa yang kami rancangkan boleh seturut kehendak-Mu. Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.